Komisi Pemilihan Umum kembali menggelar debat keempat Pilpres pada akhir pekan ini, Minggu 21 Januari 2024, mulai pukul 7 malam. Akan menjadi arena bagi 3 cawapres untuk saling adu gagasan, adu program, hingga adu kecakapan untuk membawa Indonesia menuju kemakmuran. Pembangunan berkelanjutan hingga masyarakat adat dan desa akan menjadi tema debat keempat. Jakarta Convention Center pun kembali dipilih menjadi tempat penyelenggaraan debat. Akhir pekan ini, Komisi Pemilihan Umum akan kembali menggelar debat pemilihan presiden 2024 yang keempat. Debat yang dikhususkan bagi calon wakil presiden ini akan mengangkat 6 tema. Di antaranya pembangunan berkelanjutan dan lingkungan hidup, sumber daya alam dan energi, pangan, agraria, hingga masyarakat adat dan desa. Jakarta Convention Center kembali menjadi arena adu gagasan hingga adu kecakapan Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar, Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka, dan Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD. Tidak ada perubahan signifikan dalam format debat keempat ini dibandingkan dengan 3 debat sebelumnya. Durasi dan segmentasinya tetap sama. Hanya saja, KPU membekali license officer dari masing-masing tim paslon dengan handy-talkie. Tujuannya agar keluhan masing-masing tim paslon bisa langsung disampaikan ke KPU melalui LO yang telah ditugaskan. Itu yang jelas memang tim paslon itu kan punya 2 LO yang full akses. Full akses itu maksudnya bisa kemana-mana, langsung bisa berkomunikasi juga dengan kami. Kecuali berkomunikasi dengan paslon, panelis, dan moderator, itu sama sekali dilarang. Termasuk juga untuk LO, ada 2 lagi LO yang nanti satu yang akan ditempatkan di bangku pendukung di belakang paslon yang jumlahnya 35 dan yang di cross dengan paslon yang jumlahnya 40. Itu kita minta yaitu yang dioptimalkan. Jumlah panelis pun tetap sama, yakni 11 panelis yang memiliki latar belakang keilmuan sesuai dengan tema debat. Mayoritas panelis kembali diisi oleh akademisi, namun ada pula panelis yang berlatar belakang aktivis maupun praktisi. KPU juga telah menetapkan 2 moderator dari televisi penyelenggara debat keempat ini. Rangkaian debat keempat Pilpres akan dimulai pada pukul 7 malam waktu Indonesia Barat. Masing-masing capres akan mengawali dengan penyampaian visi misi, lalu akan ada sesi tanya jawab, dan diakhiri dengan pernyataan penutup. Menarik untuk dinanti apa-apa saja yang akan disampaikan oleh ketiga cawapres pada debat keempat akhir pekan ini, termasuk visi dan juga misi ketiganya terkait dengan tema-tema dalam debat nanti. Lantas apa saja visi dan juga misi dari ketiganya? Berikut kami hadirkan rangkuman visi dan misi capres-cawapres yang dilansir dari berbagai sumber. Yang pertama kita lihat di sini adalah visi misi bidang sumber daya alam dari pasangan nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Keduanya berjanji akan mewujudkan pengelolaan sumber daya alam yang berorientasi pada kepentingan nasional dan keadilan bagi daerah, membentuk dana abadi sumber daya alam serta merestorasi alam Indonesia. Selanjutnya, kita lihat dari pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Dalam bidang sumber daya alam, keduanya akan menerapkan standar pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan melalui sistem sertifikasi produk yang dihasilkan dari praktik pengelolaan sumber daya ramah lingkungan. Lalu pasangan Ganjar Mahfud akan melakukan akselerasi 11 potensi maritim, mengurangi kesenjangan ekonomi sosial karena perbedaan dalam pertumbuhan, pengembangan, dan akses terhadap sumber daya antar daerah. Serta melakukan hilirisasi sumber daya alam pertambangan, perkebunan, pertanian, perikanan, dan kelautan yang dilakukan secara menyeluruh hingga menciptakan produk akhir bernilai tinggi dengan fondasi industri hulu dan kebijakan TKDN.
Selanjutnya, pemirsa, kita lihat visi misi bidang lingkungan hidup dari ketiga paslon. Pasangan Anies Muhaimin akan mengupayakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilandaskan pada prinsip keadilan sosial dan keadilan ekologis. Kemudian terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus melibatkan partisipasi rakyat, termasuk masyarakat yang terkena dampak, masyarakat adat, perempuan, dan juga kelompok rentan lainnya. Lalu dari pasangan Prabowo-Gibran, di bidang lingkungan hidup, keduanya akan mencegah dan menindak tegas pelaku pencemaran, perusakan lingkungan, dan pembakaran hutan. Menindak tegas praktik pertambangan yang merusak lingkungan dan mendorong upaya restorasi, rehabilitasi, dan pemulihan lingkungan terdegradasi. Mencegah deforestasi melalui pemanfaatan areal kurang produktif, lahan, terdegradasi, dan peningkatan peran serta multi pihak dalam pengawasan potensi kebakaran dan perambahan hutan. Kemudian akan merehabilitasi hutan rusak menjadi hutan alam, hutan tanaman industri, dan hutan produksi dengan menerapkan skema public-private people partnership. Dari pasangan Ganjar Mahfud kita lihat ada visi misi terkait dengan pemeliharaan hutan yang berujung pada net zero emission. Moratorium deforestasi dan mempercepat reforestasi, reboisasi hingga meningkatkan konservasi kawasan hutan sebagai sumber pangan. Dari bidang energi, pasangan Anies Muhaimin akan mendorong hilirisasi mineral dan batu bara, meningkatkan peran energi baru dan terbarukan, serta memastikan nol emisi karbon pada sektor kelistrikan. Sementara pasangan nomor urut 2 Prabowo Gibran akan melakukan akselerasi rencana dekarbonisasi untuk mencapai target net zero emission, mengembangkan ekosistem yang terus mengakselerasikan pemanfaatan dan pengembangan sumber daya alam, merevitalisasi dan membangun sebagian besar hutan rusak dan tidak termanfaatkan, hingga mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil, sekaligus menjadikan Indonesia sebagai raja energi hijau dunia. Lalu ada pasangan Ganjar Mahfud yang akan melakukan pemanfaatan energi baru terbarukan sebagai generator pembaharuan, meminimalkan kerusakan sosial dan lingkungan dengan ganyang plastik dan gebrak polusi, serta membuat desa mampu mendayagunakan sumber energi lokal berbasis EBT. Berikutnya pemirsa, visi misi Capres-Cawapres terkait dengan masyarakat adat dan desa. Pasangan Anies Muhaimin akan mempercepat pemberian kepastian hak atas tanah bagi masyarakat, serta mendorong transisi berkeadilan yang memperlihatkan aspek ekonomi, lingkungan, dan juga sosial. Kemudian pasangan nomor urut 2 Prabowo Gibran berjanji akan mengaktifkan kembali kegiatan kolektif kemasyarakatan yang bersifat gotong royong, lalu akan mereaktualisasi dan juga menghidupkan kembali nilai-nilai kearifan lokal bagi generasi saat ini. Dan dari pasangan Ganjar Mahfud menyebut akan melakukan pengakuan masyarakat adat atas hak ulayat hingga sumber daya lainnya sebagai satu kesatuan ekosistem untuk menyejahterakan masyarakat adat. Ya, itu tadi pemirsa rangkuman dari sejumlah visi dan juga misi Capres dan juga Cawapres di berbagai bidang yang menjadi tema debat keempat nanti. Tim sukses masing-masing Cawapres meyakini jika Cawapresnya akan siap menghadapi debat keempat akhir pekan nanti. Sejumlah tema yang menjadi sorotan akan dengan mudah dikuasai oleh Cawapres masing-masing. Meski begitu, masyarakat menanti program konkret dari ketiganya yang kemudian bisa berdampak langsung tak hanya sekedar retorika belaka. Debat keempat Pilpres yang dikhususkan bagi Cawapres ini menarik untuk dinanti. Tim masing-masing paslon pun mengaku siap untuk bertarung gagasan di arena debat. Timnas Amin misalnya, optimis Muhaimin Iskandar akan melakukan debat dengan benar. Isu lingkungan terkait perubahan iklim yang berdampak pada ketahanan pangan akan dibawa ke arena debat nanti. Pertama tentang climate change, ya, dengan climate change itu nanti masuknya ke ketahanan pangan, ya. Sementara itu tim kampanye nasional Prabowo Gibran meyakini Gibran akan tampil optimal saat debat nanti.
Terlebih, Gibran memiliki pengalaman saat memimpin kota Solo yang berhasil mengubah sampah menjadi energi. Tema yang akan dibicarakan itu Mas Gibran sudah praktekkan sebagai wali kota Solo. Ya, terutama berkaitan dengan lingkungan hidup misalnya. Mas Gibran, kita tahu dia mengembangkan di Solo, mengembangkan satu teknologi untuk mengolah sampah, mendaur ulang sampah menjadi energi. Ya, waste to energy ya istilahnya. Itu satu langkah, salah satu contoh ya. Sedangkan tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud menyebut terkait isu lingkungan hidup, cawapresnya menyoroti persoalan illegal logging. Sehingga tidak ada persoalan terkait dengan isu-isu lingkungan bagi Prof. Mahfud, apalagi lingkungan penataan itu memerlukan hukum. Selama ini begitu banyak illegal logging karena hukum tidak ditegakkan dengan baik. Menarik memang untuk menanti debat ketiga cawapres pada akhir pekan ini. Namun, apakah debat keempat Pilpres cukup penting dan dinanti oleh masyarakat? Debat calon presiden lawan wakil presiden menjadi tahapan yang penting dalam pemilu. Sejauh ini sudah ada 3 debat capres-cawapres yang berlangsung. Dan selanjutnya debat akan berlangsung pada 21 Januari 2024. Lantas apakah benar debat cawapres ini menjadi penting? Saat ini saya akan bertanya langsung kepada masyarakat. Oh, sangat penting sih. Kenapa? Sangat penting karena itu untuk debat capres dan cawapres itu dia akan memberikan sebuah gagasan, ide untuk kemajuan untuk negara Indonesia ini. Kalau saya sukanya tuh yang memaparkan materi, karena kan mereka itu kan memaparkan materi juga nanti kan ditagih materinya, mereka itu benar-benar dijalankan, benar-benar ke masyarakat itu. Terasa nggak? Jangan cuma pada saat debatnya aja. Kalau buat saya sih besar ya pengaruhnya ya, karena kan kita tahu visi misi di setiap kayak ya cawapresnya, debat cawapres, jadinya kita bisa tahu nih mana yang calon mana yang kuat di bidang tertentu gitu. Ya, harapan demi harapan disematkan rakyat kepada calon pemimpin Indonesia ke depan untuk pembangunan yang berkelanjutan. Arena debat diharapkan tak hanya sekedar pemaparan belaka, tetapi juga berujung pada aksi nyata. Salah satu contoh nyata pembangunan berkelanjutan di Indonesia adalah pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara. IKN dibangun dengan mengedepankan konsep ramah lingkungan berbasis Smart City atau kota pintar, kota modern berkelanjutan yang nantinya akan menjadi contoh pembangunan kota-kota Indonesia. Melanjutkan pembangunan IKN sekaligus mewujudkan IKN sebagai Ibu Kota Negara yang baru yang merepresentasikan bangsa Indonesia yang unggul akan menjadi tantangan bagi salah satu paslon jika terpilih untuk memimpin Indonesia. Pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara menjadi wujud nyata pembangunan berkelanjutan yang tengah dilakukan. Mengusung konsep Green City atau kota yang berkelanjutan, pembangunan gedung-gedung di IKN menerapkan unsur green building atau bangunan ramah lingkungan. Hal ini pun terlihat dari serangkaian proyek bangunan di IKN yang tengah dikerjakan. Belum lama ini, Presiden Joko Widodo bahkan melakukan peletakan batu pertama sejumlah proyek di IKN. Tak hanya kantor pemerintahan saja, tetapi juga berbagai fasilitas umum seperti rumah sakit, hotel, pusat pelatihan olahraga, rumah penduduk, hingga sekolah. Tak ayal gagasan serta program-program capres menjadi sorotan, terutama menyangkut pembangunan berkelanjutan yang akan berdampak luas kepada masyarakat. Karenanya, layak untuk ditunggu gagasan masing-masing cawapres di debat keempat nanti. Tim Liputan, BTV. Pembangunan berkelanjutan dan lingkungan hidup, sumber daya alam, energi, pangan, agraria, hingga masyarakat adat dan desa akan dikupas dalam debat keempat Pilpres Minggu 21 Januari nanti. Akankah diwarnai dengan perdebatan panas atau justru muncul gagasan kejutan demi masa depan bangsa? Kita nantikan bersama.